Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Kalau kemarin Sra mau sharing tentang penanaman, terus juga penempatan, unboxing dan segala macam perawatan hama, sekarang sharing tentang penyiraman. Ya, seperti dilihat di video, aku sedang menyiram anggrek bulan. Ini yang sedang aku siram ini anggrek bulan yang aku reporting dengan 3 media yang berbeda kemarin ya. Ada yang dengan arang, itu yang di sampingnya, untuk penyiramannya tetap sama. Ada yang dengan ridoton, ini yang sedang aku tuangin airnya. Terus ada juga dengan cacahan kulit pinus. Ini kondisi plannya. Untuk penyiramannya ketiga media ini tetap sama ya, aku menyiramnya sama. Kenapa aku memilih penyiraman seperti ini? Karena aku baru akan menyiram anggrek bulan apabila kondisinya itu benar-benar sudah kering. Jadi karena kering dalam artian di sini di saat semua akarnya berwarna perak, baru kemudian aku siram. Proses penyiramannya tinggal diguyur dengan air. Mungkin yang sudah ngikutin video aku sebelumnya tahu kalau hampir semua anggrek bulan yang pernah masuk video itu bawahnya ada tatakan pot. Tatakan pot itu bisa berupa mangkok, bisa berupa piring, bisa juga berupa toples. Nah, kenapa aku pakaiin tatakan pot seperti aku jelasin kemarin? Itu bisa dilihat ya, di bawah raknya itu plat. Jadi kalau aku siram tanpa menggunakan tatakan pot, maka itu dia airnya akan kemana-mana. Bahkan dari anggrek yang satu akan mengalir ke anggrek yang lainnya. Nah, menurut aku pribadi itu beresiko. Apabila salah satu anggrek bulan terinfeksi suatu penyakit, maka dia akan menularkan ke yang lainnya melalui air yang mengalir dan bertemu dengan pot yang lainnya. Untuk itu aku menghindarin itulah aku menggunakan tatakan pot. Di saat semua akarnya sudah benar-benar kering, aku menyiram, memasukkan air ke dalam pot, bisa setengahnya, bisa seperempatnya, itu tergantung dari ketersediaan tatakan. Kalau tatakan bawahnya adalah toples, mungkin airnya akan lebih tinggi. Kalau piring berarti hanya sebatas piring saja. Terus setelah semua air masuk ke dalam pot, itu aku akan mendiamkan air itu 1-2 jam. Mungkin kalau suhu sedang sangat panas akan lebih lama lagi. Nah, untuk yang reporting sementara pasti ada media mossnya kan. Penyiramannya tetap sama, aku guyur dan air dibiarkan di dalam pot. Tapi kalau untuk yang medianya itu ada mossnya, itu paling lama 30 menit, bahkan kadang tidak sampai. Lebih ke kondisi akar ya. Apabila akarnya sudah hijau semua, istilah katanya dia sudah jenuh air, sudah menyerap air sebanyak-banyaknya, yang tadinya warna perak berubah menjadi kehijauan semua. Untuk yang media moss itu airnya akan langsung aku buang. Ini untuk yang cacahan kulit pinus tetap sama untuk penyiramannya ya. Aku suka penyiraman seperti ini karena lebih praktis dan juga tidak terlalu
repot. Bahkan untuk yang seedling pun aku tetap juga menggunakan cara yang sama. Bisa dilihat ya, ini yang kita kemarin ganti ke media sementara. Ini yang di sini itu hampir semuanya isinya adalah moss. Ini yang kita jelasin perbedaan warna kemarin ya, untuk anggrek yang berubah warna. Tuh bisa dilihat itu juga semua ini ada mossnya. Terlihat ya air. Untuk yang bawahannya moss, airnya nggak ada takaran khusus, tetap sama aja, cuman lebih ke waktunya aja. Nih bisa dilihat cukup subur. Itu untuk akarnya, hampir semuanya berubah menjadi hijau. Tetap penyiramannya sama. Nah ini yang kita reporting kemarin ya, yang kita reporting kemarin menggunakan hidroton. Kemarin akarnya cukup bagus walaupun ada akar tuanya. Sejauh ini plannya masih nggak apa-apa, masih baik-baik aja. Nah, ini untuk yang moss, bisa dilihat ini moss dan sedikit arang. Kalau dilihat kondisi akarnya yang menjuntai ke samping, sebenarnya ini sudah harus di repotting, cuman karena aku belum sempat, akhirnya sampai hari ini belum aku repotting. Niatnya sih kemarin akhir minggu ini ya, tapi sepertinya tidak jadi. Nah bisa dilihat juga untuk yang ini. Nah ini juga akarnya sudah cukup banyak. Ini juga harus segera di repotting. Takutnya apabila akar yang di lehernya itu nanti udah panjang semua, dia akan kemana-mana kalau tidak segera di repotting ke pot yang lebih besar. Jadi apabila yang ngikutin video aku dari pertama pasti udah tahu ya bagaimana penanaman anggrek bulan yang baru aku terima, terus juga penanaman jangka panjangnya. Nah lengkap sekarang dengan video hari ini tentang penyiraman. Mungkin untuk besok aku akan membahas jenis-jenis hidroton ya, karena dari pengalaman aku sendiri aku udah melihat beberapa macam hidroton. Ini bahkan untuk yang remaja pun penyiramannya tetap sama. Untuk yang remaja ini akar di dalam potnya sangat sedikit, tapi dia menumbuhkan akar di bagian lehernya. Penyiraman seperti ini sangat membuat aku nyaman ya, karena setelah penyiraman itu paling cepat 4 atau 5 hari lagi kita baru akan melakukan penyiraman. Oh ya, untuk pemupukan aku juga melakukan hal yang sama ya. Pada saat anggrek udah benar-benar kering, aku berikan air pupuk. Cuman bedanya kalau ini adalah air biasa tanpa campuran pupuk, pada jadwal pemupukan yang aku masukin ke dalam wadah atau ke dalam pot itu adalah air yang sudah dicampur dengan cairan pupuk. Bisa dilihat ya kondisi anggreknya, macam-macam semuanya anggrek bulan. Kebanyakan di pot sini memang anggrek bulan. Nah kalau tadi kita fokus ke penyiraman, setelah akarnya cukup berwarna hijau, air yang tadi penyiraman itu akan aku buang. Yang pertama aku tiriskan dulu air di dalam pot. Ini bisa dilihat ya, kalau potnya itu adalah medianya adalah moss. Untuk moss tidak sampai 30 menit airnya udah langsung aku tiriskan dan kemudian aku buang.
Nah, bisa dilihat banyak air keruh atau mungkin juga mos-mos yang lepas itu terbawa di air buangan. Itu tidak masalah, cukup basah. Ini juga sama, kita tiriskan dulu sampai benar-benar tiris, baru kemudian air itu kita buang. Dibuang kembali ke dalam ember, kemudian baru dibuang ke selokan ya. Tidak dipakai lagi ya sisa air ini, tidak untuk menyiram misal aku punya aglonema atau pohon-pohon yang lain. Bekas siraman air ini tidak aku pakai. Bisa dilihat itu sudah jenuh air akarnya sehingga sudah boleh dibuang. Ini berlaku untuk semua anggrek, baik itu yang full moss, yang full hidroton atau yang memang campuran. Bisa dilihat ya. Untuk yang ini juga sama, setelah akarnya jenuh air nanti akan aku buang semuanya. Seperti inilah selama melakukan penyiraman dan pemupukan pada anggrek. Mungkin sebagian orang berpikir repot. Enggak repot. Itu setelah hari ini aku siram itu bisa 4 atau 5 hari lagi akarnya baru warna perak, baru aku siram kembali. Nah, seperti inilah nih kondisi yang sehatnya ya. Setelah penyiraman dengan cara seperti itu, hampir 2 tahun ini kondisi anggrekku cukup sehat, cukup subur walaupun dia belum berbunga. Ya, seperti aku bilang sebelumnya, di suhu di atas 30, di atas 25, apalagi sampai 35, itu anggrek bulan untuk berbunga susah, bukan tidak bisa. Makanya anggrek bulan ya dia kan punya musim sendiri untuk berbunga. Jadi walaupun dia tidak berbunga ya ditunggu aja, sabar aja, bila saatnya berbunga nanti bunganya pasti akan keluar. Dan itu biasanya di musim hujan ya, karena pada saat musim hujan suhu di Jakarta itu bisa 25 ya, atau di bawah 30 lah, di bawah 30 walaupun tidak sampai di bawah 20, antara 22, 23 sampai 30 di musim hujan. Apabila berkepanjangan seperti itu, besar kemungkinan anggreknya akan berbunga. Oke, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata aku ucapkan wassalam. Salam satu hobi untuk para pecinta anggrek dari Seramo Anggrek.